Kita itu sering sekali itu kecolongan dalam tanda kutip ya. Itu ya seperti itu. Artinya apa? Pada waktu-waktu tertentu dan tempat-tempat tertentu. Ini sebenarnya ya itu tadi Mbak. Tidak hanya terjadi di pesantren hal seperti ini itu. Itu terjadi dimanapun dan kelompok masyarakat manapun itu pasti akan terjadi hal-hal seperti ini. Tapi saya berpesannya janganlah kita itu memiliki opini bahwa pasti di seluruh pesantren itu pasti akan terjadi seperti itu. Tidak. Dengan adanya Undang-Undang 18 itu pemerintah itu melihatnya itu sejajar setara antara pendidikan pesantren dengan pendidikan yang non pesantren. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam Mbak. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sama nih baju kita putih-putih. Oh, iya. Matching ya Pak. Iya, matching. Bapak sudah berapa lama sih Pak di pesantren ini Pak? Ya kalau di pesantrennya sebelum lahir pun saya sudah di pesantren Mbak. Karena ya orang tua saya, keluarga saya semuanya itu adalah keluarga dari pesantren. Oke. Terus kemudian setelah itu menikah saya juga di pesantren saya sendiri. Waktu itu posisinya di Desa Dugun ya, pesantren Ihya Ulum. Itu saya sampai sanawiyah di sana. Setelah itu saya melanjutkan Aliyah. Aliyah itu di Yogyakarta, itu MAPK, Madrasah Aliyah Program Khusus. Waktu itu adalah program khusus yang dimiliki oleh Kementerian Agama. Iya. Kemudian setelah itu saya alhamdulillah dapat kesempatan beasiswa untuk melanjutkan S1 ke Universitas Az-Zaituna Tunisia. Kemudian saya kembali lagi sekitar tahun 2000 lanjut S2, S3 itu. Kemudian kalau pernikahan saya menikah itu dari tahun 2003 Mbak. Itu berarti sudah lulus S2? Itu posisi dalam ongoingnya S2. Ongoingnya S2. Oke. Kemudian dari kehidupan pesantren. Iya. Sekarang menjadi seorang politikus begitu ya Pak ya, anggota dewan. Ini gimana ceritanya dari seorang keluarga pesantren terus memutuskan untuk menjadi anggota dewan? Apa yang menjadi alasan utama sih Pak? Jadi sebenarnya saya dulu itu mohon maaf, jadi saya itu kalau diajak berpolitik sebenarnya wegah kalau orang Jawa bilang gitu. Karena apa? Karena memang saya waktu itu saya nggak menjiwai sama sekali politik dan saya itu menganggap politik itu apa ya, sesuatu yang jauh dari norma-norma itu. Waktu itu paradigma saya itu seperti itu, dari norma-norma yang selama ini itu kita pelajari di pesantren. Tetapi pada saat itu saya ketemu dengan teman saya. Teman saya itu menyampaikan, kamu salah katanya. Loh, salahnya bagaimana? Kita di pesantren itu selain masalah keilmuan, pendidikan, ada lagi dakwah gitu. Dakwah kalau hanya sekedar kita berdakwah di lingkungan pesantren itu nanti pasti akan hasilnya juga terbatas. Dan itu membutuhkan effort yang cukup tinggi, kemudian waktu dan lain-lain itu sangat tetapi kalau kamu jadi politisi katanya gitu. Politisi sekali saja kamu membuat satu pasal di dalam perda itu nanti akan bisa dirasakan manfaatnya itu oleh orang banyak. Itu awalnya seperti itu. Terus kemudian waktu itu ya saya pikir-pikir betul juga ya katanya gitu kan, betul juga ya. Akhirnya waktu itu kita mencoba-coba sebenarnya itu kita mencari beberapa partai, pendekatan lah kepada beberapa partai itu, teman-teman yang ada di partai. Ya waktu awal bukan berarti saya kepingin waktu itu untuk menjadi anggota dewan, enggak, sama sekali enggak ada. Walaupun dorongan pada tahun 2014, 2019 saya harus running ke G1, Gresik 1 itu sudah banyak waktu itu Mbak. Tapi saya itu masih belum care, belum belum punya keinginan. Nah, setelah itu saya banyak bergaul dengan para politisi, kok nyantolnya pada salah satu partai itu yaitu Nasdem itu. Kemudian saya jadi jadi dewan pertimbangan di situ. Akhirnya ya takdirnya ya sampai saat ini seperti ini. Kita masuk berarti 2 periode. Masuk di partai itu mulai terjun di dunia politik di tahun 2014 itu ya Pak ya. Kemudian 2019 itu karena ya waktu itu kita kekurangan caleg untuk yang kita usung dari Nasdem. Karena saya sebagai ketua dewan pertimbangan
Waktu itu ya ada instruksi dari partai, kalau memang nggak ada yang potensi, ketua dewan pertimbangan yang masuk, harusnya itu. Jadi keterpaksaan sebenarnya awalnya itu. Tapi mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik. Mudah-mudahan kedepannya juga sampai baik dan husnul khotimah. Amin. Tapi sudah 2 periode kan Pak ya? 2 periode ini. Oke. Selama 2 periode ini yang tadinya punya mindset bahwa politik itu ruwet begitu, dari pesantren kemudian ke politik ini merasa ruwet, setelah menjalani 2 periode ini gimana hasilnya Pak? Sebenarnya ada satu hal yang menjadi satu persepsi dan keyakinan saya ya. Kita hidup pada suasana dalam kondisi maupun dalam lingkungan apapun, yang namanya ruwet pasti ada Mbak. Ya. Jangankan yang hidup kan gitu kan. Ya, yang mati pun itu masih banyak yang ruwet juga gitu kan gitu. Artinya segala sesuatu itu dalam posisi apapun kita pasti akan menghadapi beberapa macam. Ya, kadang-kadang ya masalah, kadang-kadang ya nikmat kan gitu kan, kadang-kadang juga yang lain-lain lah. Itu dalam kehidupan seperti itulah. Apa sekarang tuh yang harus kita lakukan dalam menghadapi hidup seperti itu? Satu aja, kita konsisten aja. Yang pertama, konsisten pada apa? Pada niatan kita. Niatan kita itu yang pertama. Kemudian yang kedua, janganlah kita takabur, karena hakikatnya setinggi-tingginya derajat kita, kelemahan pada diri kita pasti masih akan banyak. Sehingga di situ dibutuhkan kita berbaik-baik kepada manusia, juga berbaik-baik kepada yang ada di atas. Itu aja kalau konsep saya seperti itu aja. Baik, tadi kan sempat disinggung bahwa sebenarnya salah satu tujuan masuk ke dunia politik dari pesantren kemudian ke dunia politik ini tujuannya adalah dakwah begitu. Selain berdakwah, apalagi nih Pak yang ingin Pak Iwan bawa dari pesantren ke DPRD? Jadi ada satu hal yang mungkin tidak banyak juga yang kita pikirkan. Sebenarnya banyak nilai-nilai yang kita ajarkan atau nilai-nilai yang kita terima di pesantren. Itu sebenarnya banyak juga yang bisa kita aplikasikan dengan target maslahat dan kemanfaatan yang lebih luas, Mbak. Apa itu Pak? Ya contoh aja umpamanya. Bagaimanakah kita menyusun sebuah perda? Contoh umpamanya. Iya. Perda itu tentunya kita tidak mungkin. Perda itu mampu, istilahnya kebijakan pemerintah itu atau perda itu tidak akan mampu untuk apa? Memuaskan seluruh orang, nggak mungkin. Iya. Itu yang pasti. Iya. Lah, seperti itu sebenarnya dasarnya itu kita di pesantren itu sudah diajarkan. Ada yang namanya pelajaran usul fikih. Usul fikih itu mengajarkan kepada kita apa yang diajarkan oleh usul fikih. Yang diajarkan adalah segala sesuatu itu pasti ada madharat, ada maslahah gitu. Mana yang harus kita ambil? Yang kita ambil itu adalah madharatnya yang paling kecil, masalahnya yang lebih besar gitu. Iya. Artinya pada segala hal kita ya mohon maaf, sholat saja. Sholat itu ada madharatnya enggak? Ada. Contoh aja umpamanya, kita sholat subuh. Kita sholat subuh itu ada madharatnya, antara lain apa? Kita kedinginan karena wudhu. Iya. Tetapi manfaatnya lebih tinggi kan gitu kan. Itu walaupun itu perintahnya Allah, kewajiban yang diberikan Allah kepada kita, itu pasti ada sisi istilahnya madharat bagi walaupun itu sekecil apapun. Nah, tetapi apa? Islam mengajarkan kepada kita itu, ya memang kehidupan memang seperti itu. Tetapi yang harus kita utamakan adalah kita ambil apa masalah yang setinggi-tingginya gitu. Lah, di dalam kita memberikan atau membuat sebuah kebijakan pada pemerintah, ini juga bisa kita aplikasikan gitu. Sehingga ini juga perlu juga kita sosialisasikan kepada masyarakat semuanya. Contoh penggusuran, ada kok yang menjadi korban tetapi masalahnya lebih anulah. Hal-hal seperti ini, pendekatan logika seperti ini, itu sebenarnya itu dasar-dasarnya sudah kita pelajari semuanya di pesantren, Mbak. Banyak sekali mengajarkan seperti itu. Contoh umpamanya ada istilahnya itu kalau ada 2 kemadharatan, itu mana yang kita ambil? Madharat yang paling kecil gitu. Di antara 2 kemadharatan itu madharat yang lebih kecil itu yang harus kita ambil sebagai jalan kita. Nah itu ada sudah diajarkan semuanya lah. Ini ternyata bisa kita aplikasikan di saat kita itu masuk pada ranah legislatif. Gitu. Lah walaupun juga nanti pada ranah eksekutif sebagai eksekutor juga seperti itu. Nggak mungkin pemerintah itu mampu untuk memuaskan. Iya betul. Semuanya nggak mungkin. Pasti Makanya ada yang pro dan pasti kontra. ada pro kontra. Lah disinilah sebenarnya itu minimal paling tidak kita dengan pengetahuan seperti itu mempersiapkan mental daripada pemimpin kita itu dipersiapkan melalui apa pelajaran pesantren itu sudah ada semuanya itu supaya nggak kaget gitu loh.
itu. Jadi ada nilai plusnya begitu ya Pak ya, dari kehidupan di pesantren kemudian kehidupan di dunia politik ini ternyata ada nilai plusnya yang mungkin orang lain tidak mendapatkan pelajaran yang ada di pesantren. Betul, begitu. betul. Oke. Jadi banyak sekali sekarang itu kalau kita katakan nilai-nilai yang dulu diajarkan di pesantren itu ternyata apa? Tanpa kita sadari, sekarang dalam realita kehidupan kita itu ternyata manfaatnya ketemu, Banyak sekali. ada. Gitu. Iya, baik. Nah, kalau kita bicara tentang perlindungan hukum, Pak, Iya. tadi kan Pak Iwan juga sudah sempat membahas tentang perda begitu ya, Pak, ya, untuk pembuatan perda. Nah, kita bicara tentang perlindungan hukum. Apa saja sih, Pak, bentuk perlindungan hukum yang dibutuhkan oleh para santri dan juga santriwati di pesantren ini? Jadi kalau kita berbicara masalah perlindungan hukum para santri, Mbak ya, itu sebenarnya kita bisa mengacu kepada undang-undang yang ada. Ada Undang-Undang 35 tahun 2014 ya, terkait masalah perlindungan anak dan perempuan. Ya. Iya. Saya rasa sama lah, sama. Oke. Jadi kenapa undang-undang itu dibikin? Undang-undang itu dibikin adalah untuk bagaimana menjaga agar hak-hak asasi anak, itu termasuk juga di sini adalah santri, itu terpenuhi dengan baik. Siapa yang harus memenuhinya? Satu, pemerintah; dua, masyarakat; termasuk yang ketiga adalah orang tua, kayak gitu kan. Nah, di sini saya rasa sama, artinya kebutuhan anak secara umum dengan kebutuhan santri itu sama. Ya. Butuh kasih sayang, butuh perlindungan, butuh istilahnya itu mereka itu mampu berkembang dengan baik, butuh pendidikannya, pendampingannya dan lain-lain. Nah, ini perlu adanya sebuah sosialisasi yang masif juga, penyadaran kepada seluruh daripada elemen masyarakat ini. Ayo, apakah itu santri betul? Artinya apakah itu santri ataukah memang pemuda-pemuda atau anak-anak yang lain, itu monggo, ayo sama-sama kita jaga. Sama-sama kita jaga. Jadi yang paling utama kalau pertanyaan Mbak tadi itu bagaimana perlindungan hukum terhadap anak-anak santri, yaitu tadi yang tidak mendapatkan bullying, terus kemudian mampu mengeksplor daripada potensi yang dimiliki, harus memiliki hak untuk didampingi, memiliki hak, itu semuanya itu harus kita perhatikan secara bersama-sama, apakah itu pemerintah, masyarakat, pengurus pesantren maupun orang tua kita, itu perlu untuk kita melakukan hal tersebut. Baik. Kalau kita bicara tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, Pak, bagaimana implementasinya sampai saat ini? Ya, Undang-Undang Nomor 18 tentang pesantren itu kan lebih umum, Mbak, tidak hanya kepada bagaimana kita menjaga istilahnya itu hak-hak perlindungan hukumnya kepada santri semata, kan enggak, tapi lebih banyak lagi, lebih luas lagi, termasuk juga kesetaraan pendidikan yang dilakukan di pesantren, itu setara dengan yang lain. Terus kemudian di situ kan ada paling tidak itu ada 3 hal ya. Yang pertama bahwa pesantren sebagai pusat pendidikan, yang kedua adalah pusat pemberdayaan masyarakat, dan yang ketiga adalah pusat dakwah. Nah, pesantren dengan 3 fungsi ini itu semuanya itu istilahnya itu dinaungi oleh undang-undang ini. Sebagai pendidikan tentunya ya pesantren itu memiliki hak yang sama dengan lembaga pendidikan yang lain. Sekaligus bagaimana kita istilahnya mengoptimalkan santri-santri yang ada supaya itu mendapatkan ilmu yang baik, potensinya bisa terus berkembang, itu sama perlakuannya juga pada lembaga-lembaga yang lainnya, kan gitu kan gitu. Dakwah juga seperti itu, pemberdayaan masyarakat juga seperti itu. Artinya undang-undang itu kami merasakan sebuah maslahat dan manfaat yang cukup baik lah, karena itu nanti akan mampu mengembangkan daripada pesantren itu dan menyetarakan pesantren itu dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lainnya. Baik. Kalau kita bicara dari sisi pendidikan ya Pak ya, untuk menyetarakan pendidikan yang ada di pesantren dengan pendidikan di sekolah yang lainnya pada umumnya, masyarakat juga pasti bisa melihat bahwa pendidikan di dalam pesantren dengan pendidikan di sekolah biasa ini juga pasti beda. Nah, kita menyamakan visi dulu, menyetarakan ini yang seperti apa sih Pak? Kalau kita bicara tentang agamanya, jelas beda. Agamanya anak-anak yang ada di pesantren ini juga pasti lebih kuat begitu. Nah, kalau menyetarakan ini dari versinya Pak Iwan sendiri yang seperti apa? Penyetaraan pesantren dengan lembaga formil yang lainnya, Mbak. Itu saya rasa yang paling utama itu adalah pemberian kesempatan ya. Pesantren atau lulusan pesantren itu dengan lulusan lembaga yang non pesantren
itu harus sama-sama, dan itu yang terjadi di undang-undang itu adalah apa amanahnya, yaitu harus sama-sama memiliki satu kesempatan yang sama di dalam istilah mengarungi lautan pekerjaan maupun apa itu sama. Untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi lagi itu sama. Ya. Ini. Jadi ada banyak di situ itu yang yang dijelaskan oleh undang-undang itu, tapi saya lebih menyorotinya. Jadi pesantren ini sebenarnya itu nggak bisa kita bedakan dengan lembaga-lembaga yang lainnya. Karena apa? Justru malah kalau saya secara pribadi menilainya, itu pesantren justru malah memiliki nilai yang lebih. Nilai yang lebih dari sisi mana, Pak? Sebagai contoh, kita itu kan menyadari sekali bahwa ternyata SDM itu tidak hanya butuh sekedar pintar, tapi apa? Butuh juga untuk menjadi baik. Pinter nggak bener, kata orang Jawa gitu. Pinter nggak bener, jadinya juga madorot. Lebih baik bener, tapi kurang pinter. Gitu. Lah, untuk benar ini Mbak, untuk benar ini, satu sisi di pesantren itu mungkin lebih lebih unggul, ya mohon maaf, lebih unggul. Lah kenapa saya katakan lebih unggul? Karena pendampingannya itu lebih masif dibanding dengan yang non boarding school atau seperti pesantren itu. Ketemu dengan guru, kelas, habis itu istirahat, keluar, masuk lagi, habis itu pulangan gitu kan ya. Pendampingannya secara kehidupan sehari-harinya kurang ada. Tetapi di pesantren ini itu selalu 24 jam itu ya ada saja pendampingan itu. Terus kemudian kalau umpamanya berbuat sedikit kurang benar aja pasti banyak yang mengingatkan, contoh pengurusnya dan lain-lain. Nah, di sini antara lain saya mengatakan apa? Ini perlu. Jadi di antara urgensi daripada kenapa Undang-Undang 18 itu harus dibikin, ya antara lain saya yakin para legislator yang ada di pusat sana itu berpikirnya seperti itu. Karena punya satu keistimewaan yang mungkin tidak dimiliki oleh yang lain. Kemudian yang kedua, dari sisi pendidikan umum, sekarang banyak Mbak pesantren itu yang sudah memiliki SMK, memiliki lembaga-lembaga jurusan perguruan tinggi itu, bahkan ada yang teknik, ada yang macam-macam itu ada juga. Artinya apa? Untuk mentarget output itu pinter sekaligus benar, itu pesantren itu sudah punya potensi untuk ini. Sama dengan niatan dan tujuan maupun cita-cita lembaga umum yang lainnya juga saya yakin lah mereka tujuannya juga pinter dan benar gitu kan ya. Artinya sama gitu. Nah ini perlu adanya semacam kayak perlindungan undang-undang supaya apa? Supaya perhatian pemerintah, perhatian masyarakat ini jangan timpang antara pendidikan pesantren dan karena apa? Ini sama-sama pesantren dan yang non pesantren ini itu memiliki apa? Niatan yang sama, ikut serta dalam pencerdasan kehidupan anak bangsa. Iya, betul. Baik. Kemudian apakah undang-undang pesantren ini sudah cukup Pak untuk melindungi hak-hak dasar santri saat ini? Sebenarnya kalau diaplikasikan ya cukup lah Mbak. Cuman kadang-kadang itu kan ya mohon maaf, yang sering terjadi di kita itu di pemerintahan kita. Undang-undang itu tidak setelah dibikin tidak serta-merta itu langsung difahami dan tersosialisasi sampai ke bawah. Itu yang pertama, permasalahan yang ada di kita itu sering sekali terjadi seperti itu. Nomor dua, kadang-kadang itu apa? Kita itu acuh terhadap undang-undang kita itu sering gitu loh. Ya mohon maaf itu ya tapi ya lumrah lah. Artinya itu tidak hanya di Indonesia mungkin ya. Di negara-negara manapun saya rasa mungkin ada, cuman kita aja yang nggak kelihatan gitu ya. Iya. Ya contoh aja sebenarnya di undang-undang itu kan ada fasilitasi untuk pesantren. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah seluruh kementerian, apakah seluruh OPD juga membuat program sesuai dengan cita-cita awal undang-undang pesantren itu? Kan belum juga. Itu. Jadi banyak permasalahan-permasalahan itulah. Saya rasa agar lebih efektifnya daripada undang-undang pesantren ini perlu. Jadi masivitas harus dimasifkan kembali. Kepada istilahnya pesantren, di pesantren itu juga harus dimasifkan informasi-informasi ini, sekaligus apa? Perda-perda yang ada di provinsi maupun kabupaten kota se-Indonesia ini juga ayo cepat-cepat, karena kita khawatir ada di antara kabupaten maupun provinsi di Indonesia yang belum membreakdown daripada undang-undang ini. Nah ini kalau seandainya belum di breakdown menjadi perda provinsi maupun kabupaten kota, ini kan ya kita nggak bisa ngapa-ngapain yang ada di bawah ini. Kan gitu kan. Nah, ini perlu, artinya kesadaran kita bersama-sama. Yang belum, ayo monggo bikin perda tentang pesantren ini. Kalaupun sudah sekarang, ayo aplikasinya bagaimana? Ayo kita tagih gitu.
Dan ini merupakan tugasnya siapa Pak untuk mendorong kabupaten atau daerah lainnya untuk segera membuat perda dan juga mengaplikasikan? Ya tentunya untuk dorongan itu ya masyarakat bisa mendorongnya kepada legislatif maupun eksekutifnya gitu kan. Iya. Terus yang kedua adalah ya kesadaran kita bersama-sama, sekali lagi pesantren jangan dianaktirikan. Banyak tokoh-tokoh yang muncul dari pesantren, jangan lupa itu kan gitu. Banyak orang-orang yang bermanfaat untuk bangsa ini yang muncul dari pesantren. Lahirnya gitu. dari pesantren begitu ya Pak ya. Baik, kalau di pesantren sendiri sebenarnya sudah ada undang-undangnya, namun kita tidak menutup mata ya Pak ya bahwa sebenarnya masih banyak juga masalah yang ada atau muncul di dalam pesantren begitu yang mungkin saat ini ada. Iya betul. Padahal sebenarnya kalau kita bicara tentang bullying ini di sekolah yang manapun formal biasa pun juga ada gitu. Cuman mungkin tidak terlalu tersorot begitu. Kalau banyak masyarakat yang mengira bahwa di pesantren ini kan sudah didampingi 24 jam. Kok masih ada yang namanya bullying? Kalau yang sekolah biasa mungkin karena dia bertemu dengan teman-teman yang lainnya, ada pengaruh buruk dari teman yang lainnya. Tapi kalau yang di lingkungan pesantren ini kan mereka pengaruhnya otomatis baik semua. Tapi kok masih ada aja begitu bullying ini, bagaimana sih Pak sebenarnya? Itu kalau saya menilai dan melihatnya Mbak, memang di image kita, di opini kita itu sebelumnya jauh-jauh hari, jauh-jauh itu kan mesti kepikiran ya pesantren pasti bagus kan gitu kan? Iya. Di situ. Sehingga apa ya mohon maaf, kalau umpamanya itu kain itu putih, ada bercak dikit aja itu pasti semakin langsung kelihatan kan gitu. Lah, kemungkinan kita juga seperti itu Mbak. Kita melihatnya itu kalau pesantren itu sudah dilakukan pengawasan 24 jam. Sudah di situ ada kiainya, ada pengasuhnya, ada macam-macam lah kan gitu kan. Pasti di situ aman dan lain-lain. Perlu ada yang perlu kita ingat satu hal, apapun juga itu pengawasan daripada manusia itu juga pasti ada lengahnya, itu pasti ada celahnya. Contoh aja umpamanya, 24 jam dia kita awasin. Terus siapa yang ngawasin di kamar mandi? Umpamanya siapa yang bisa ngawasin dalam umpamanya di belakang sekolahan atau ya gak mungkin. Karena apa? Karena pengurusnya itu pasti dan dipastikan itu lebih sedikit dibanding jumlah siswanya atau kan nggak mungkin didampingi satu santri didampingi satu orang terus 24 didampingi terus itu enggak, tapi mesti ada celahnya lah. Biasanya memang yang sering terjadi Mbak, jadi kalau saya juga ya mohon maaf, saya juga dari pesantren itu kita itu sering sekali itu kecolongan dalam tanda kutip itu ya seperti itu. Artinya apa? Pada waktu-waktu tertentu dan tempat-tempat tertentu itu kita kadang-kadang kecolongannya di situ. Ada terjadi bullying umpamanya ada di citak atau apalah temennya umpamanya itu nggak mungkin dilakukan di depan kantor pondok, nggak mungkin, tapi di tempat-tempat yang tersembunyi. Dan hal seperti itu memang sering terjadi. Jadi kita akui memang ada beberapa kasus seperti itu. Tapi saya berpesannya janganlah kita itu memiliki opini bahwa pasti di seluruh pesantren itu pasti akan terjadi seperti itu, dan tidak. Itu mungkin ada di beberapa pesantren aja. Sekarang itu kita mirisnya kan gitu Mbak, ada satu yang masalah gitu kan langsung semuanya sehingga viral gitu kan di TikTok maupun di buat apa kita pesantren itu tempat apa macam-macam lah, sehingga seperti itu. Ya itu masyarakat janganlah menilai seperti itu, karena pasti segala sesuatu itu bedakan gitu loh antara yang sini dengan yang situ, tidak selalu sama. Walaupun identitasnya sama itu pesantren, tapi orang-orangnya juga itu enggak sama. Jadi jangan disamakan. Baik, kita kembali lagi ke perlindungan hukum dan juga peraturan begitu ya Pak ya. Tadi kan sudah ada undang-undang yang menaungi untuk pesantren. Kemudian apakah di Jawa Timur ini sudah memiliki perda atau pergub turunan dari undang-undang pesantren ini Pak? Ada Mbak. Jadi saya lupa ya nomor perdanya itu nomor berapa, tapi saya ingat betul karena saya waktu itu juga termasuk masuk di anggota pansus pembikinan perda ini. Cuman perda ini itu isinya adalah fasilitasi pengembangan pesantren. Jadi fasilitasi pengembangan pesantren ini waktu itu kita sepakat, kita sudah melakukan kunjungan dan istilahnya permohonan, istilahnya masukan kepada banyak pihak, kepada kiai-kiai dan lain-lain. Intinya kita di Jawa Timur ini itu akan lebih fokus bagaimanakah pemerintah itu hadir untuk membangun pesantren secara
bersama-sama dan itu pada seluruh segi yang ada di pesantren itu. Bukan hanya dari sisi pendidikannya, bukan hanya dari sisi dakwahnya, tapi harus menyentuh kepada lingkungan, menyentuh kepada pendidikannya, macam-macam itu harus kita sentuh. Makanya di situ perda yang ada di Jawa Timur ini adalah perda fasilitasi pengembangan pesantren. Tujuannya apa? Tujuannya dan harapan kita waktu itu adalah bagaimanakah pemerintahan Jawa Timur itu dengan seluruh OPD yang dia miliki, masing-masing OPD itu harus menjadi bapak asuh daripada pesantren. Dinas Pertanian, ayo bikin program di pesantren, pertanian pesantren, koperasi juga seperti itu. Artinya apa? Artinya di sini kita kepengen membangun pesantren yang ada di Jawa Timur ini seutuhnya. Ayo kita kembangkan secara bersama-sama. Baik, jadi sebenarnya sudah ada perdanya dan juga pergubnya begitu ya Pak ya, tinggal bagaimana implementasinya dan juga masyarakatnya begitu dalam membangun pesantren. Kemudian apakah pesantren ini dianggap sama begitu Pak dengan lembaga pendidikan yang lainnya? Ya sebenarnya kalau penglihatan atau gambarannya pemerintah terhadap pesantren maupun lembaga non pesantren itu sama Mbak. Sama ya. Dengan adanya Undang-Undang 18 itu pemerintah itu melihatnya itu sejajar setara antara pendidikan pesantren dengan pendidikan yang non pesantren, sehingga lulusan madrasah diniyah saja umpamanya itu bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi lagi yang non pesantren itu bisa. Jadi lulusan sekarang apalagi ada Ma'had Ali itu adalah lembaga pendidikan formal yang ada di pesantren yang khusus ya fokus untuk mempelajari keagamaan tertentu, ilmu agama tertentu, contoh usul fikih atau tafsir dan lain-lain. Itu setara dengan S1 pada perguruan tinggi yang lainnya. Nanti juga bisa melanjutkan ke S2-nya. Bisa langsung. Melamar pekerjaan, lulusan Ma'had Ali, ijazahnya sama setara dengan S1, jurusan apapun gitu. Jadi sekarang itu, di sinilah istilahnya itu rekognisi daripada pemerintah terhadap pendidikan yang ada di pesantren itu sudah disetarakan sama. Baik, Pak Iwan ini sebagai orang yang bekerja, yang hidup di pesantren mulai dari kecil sampai saat ini, kemudian saat ini juga menjadi anggota DPRD. Menurut Bapak bagaimana DPRD ini bisa menjembatani aspirasi pesantren dengan pemerintah daerah, Pak? Jadi kalau DPRD bisa menjembatani, Mbak, saya rasa itu memang sebuah tugas ya, karena apapun juga pesantren juga merupakan masyarakat kan gitu kan. Dan kita sebagai anggota DPR itu juga harus menjadi menampung aspirasi semuanya daripada masyarakat, termasuk juga masyarakat pesantren. Itu perlu kita sampaikan ke pemerintahan supaya supaya nanti program-program yang dicanangkan oleh pemerintahan itu memang benar-benar tepat guna sekaligus tepat sasaran dan memberikan manfaat kepada seluruh elemen masyarakat yang ada. Nah, ini merupakan tugas, Mbak. Artinya apa? Artinya kita sebagai anggota dewan itu juga harus selalu memperhatikan daripada suara-suara pesantren. Itu harus. Karena apa? Karena pada hakikatnya pesantren ini itu adalah sebuah masyarakat kecil. Bahkan mohon maaf, itu ada beberapa pesantren itu sudah seperti desa. Bahkan mungkin lebih besar dibanding desa. Saking gedenya, saking banyak. Contoh kayak Tebu Ireng, contoh Lirboyo, contoh Sunan Derajat, itu besar-besar itu Mbak. Itu berapa hektar itu tanah yang dimiliki itu sudah seperti apa masyarakat sendiri dengan berbagai macam komplektivitas masalah yang ada di situ. Dan itu juga merupakan sebuah gambaran itu permasalahan yang ada di masyarakat real juga sama lah seperti itu. Nah, tentunya di sini kami juga melihatnya dan berharap juga itu ayo mari kita perhatikan juga gitu. Perhatikan juga karena apa? Karena enggak sedikit loh pesantren yang ada di Jawa Timur ini. Enggak sedikit dengan jumlah santri segitu banyak. Ini adalah masyarakat Jawa Timur. Perlu juga istilahnya itu perlu apa yang menjadi aspirasi mereka itu benar-benar ayo kita salurkan, kita sampaikan kepada pemerintah sehingga pemerintah benar-benar fokus. Ayo kita kawal secara bersama-sama program pemerintah itu benar-benar juga nanti bisa mengangkat daripada harkat martabat serta pembangunan yang pesantren yang ada di Jawa Timur ini. Oke, baik. Nah, kalau kita bicara tentang menjembatani nih Pak, kalau di pendidikan formal biasa begitu yang non pesantren begitu, banyak atau mungkin nggak banyak ya, ada beberapa kasus dan juga beberapa anak korban kekerasan atau apapun itu yang takut melapor
gitu. Ya. Ada banyak alasan takut melapornya, entah diancam, ini bapakku nanti gini-gini loh kayak gitu kan Pak. Kalau di pesantren sendiri ada nggak sih Pak kasus-kasus seperti itu yang mereka sampai takut? Karena kan kalau saya melihat di kehidupan pesantren itu kan kedekatannya sudah seperti saudara ya Pak ya, beda dengan kita sekolah di sekolah yang non pesantren tuh hanya sekedar ya udah teman-teman aja gitu, nggak kayak saudara. Tapi kalau di pesantren ini kan udah seperti saudara gitu. Ada nggak Pak kasus-kasus seperti itu? Ya sebenarnya kalau kasus seperti itu ya ada juga sih Mbak. Yang takut melapor begitu. Ada juga sih. Jadi itu ada, kalau menurut saya itu ada beberapa hal ya yang melatar belakangi kadang-kadang ya mohon maaf kita nggak bisa menutup mata lah bahwa di pesantren juga sering terjadi masalah kan gitu kan. Tapi jangan semua pesantren seperti itu enggak. Itu hanya sebagian pesantren. Ada di situ bullying. Ya mohon maaf kasus-kasus yang selama ini yang baru-baru ini yang muncul kayak di Malang itu adalah kekerasan dari pengasuh kepada kepada santrinya, dipukul sama rotan sampai apa istilahnya kalau orang Jawa bilang itu borok atau apa itu kan. Ya terus ada kasus mohon maaf itu pecah bulan di pesantren dan lain-lain gitu. Memang ya kita nggak menutup mata bahwa memang ada masalah seperti itu. Dan itu sebenarnya juga tidak banyak, Mbak. Artinya tidak banyak itu. Tidak terus setiap pesantren mesti ada seperti itu. Enggak sebenarnya itu. Tapi karena apa? Karena itu tadi mungkin kita kembali ke awal ya. Karena paradigma kita pesantren harus bersih, harus sehingga ada sedikit aja muncul semuanya dianggap seperti itulah. Kita janganlah punya persepsi seperti itu. Karena apapun juga di dalam sisi dan lini maupun kelompok-kelompok masyarakat yang ada di dimanapun juga itu pasti ada plus ada minusnya itu pasti. Lah memang ada dan sering terjadi Mbak itu adalah masalah-masalah yang di pesantren muncul. Tapi nggih mohon maaf itu mungkin kadang-kadang tidak berani untuk melaporkan korbannya kan gitu kan. Apa yang biasanya menjadi penyebab? Itu penyebabnya itu kalau menurut saya ada banyak faktor ya. Satu yang mungkin kultur budaya. Karena apa? Nggak enak lah nanti kalau seandainya saya laporkan ini nanti menyebarkan nama baik pondok atau mencembarkan nama baik ngapunten pengasuhnya dan lain-lain sehingga kadang-kadang cooling down gara-gara masalah seperti itu. Terus ada lagi mungkin dari sisi sosialnya mungkin sosial. Banyak sekali orang tidak berani untuk melaporkan kasus-kasus yang ada di pesantren ini karena apa? Karena ada perasaan gak enak dan takdimnya gitu kepada pengasuhnya, kepada pesantrennya. Dan ada juga yang apa? Mungkin takut. Takutnya apa? Takutnya justru kalau seandainya kita melaporkan masalah maupun kasus yang ada di pesantren, itu dia itu nanti akan dikucilkan oleh masyarakat. Itu saya rasa ada seperti itu. Jadi nggak jauh beda dengan masalah di luar pesantren. Sama sebenarnya sama. Jadi ini beberapa masalah lah. Ini sebenarnya itu tadi Mbak. Tidak hanya terjadi di pesantren hal seperti ini itu terjadi dimanapun dan kelompok masyarakat manapun itu pasti akan terjadi hal-hal seperti ini. Nah, sehingga yang paling utama adalah itu apa? Ayo pihak pesantren, kemudian pihak pemerintah juga seperti itu harus selalu turun ke pesantren memberikan bimbingan, memberikan arahan dan lain-lain, mendampingi dan lain-lain. Nah, pesantren juga seperti itu. Ayo kita perkuat di dalam apa? Kita itu mengontrol, mengawasi, mendampingi daripada santri tersebut. Karena apa? Tantangan di dunia pesantren ini sama dengan dunia luar. Wong sekarang itu teknologi juga sudah masuk dari segala lini apakah itu santri maupun enggak itu sudah banyak ya. Nah di situ itu kan banyak pergulatan yang nanti itu akan mempengaruhi daripada paradigma dan cara atau sikap maupun tingkah laku polanya para santri itu nanti banyak berpengaruh lah. Sehingga kita di pesantren juga harus benar-benar istilahnya itu semakin serius, semakin kita perkuat sistem yang ada di pesantren itu pengawasannya dan lain-lain supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik. Berarti sebenarnya mau di dalam pesantren atau di luar pesantren apapun masalahnya tuh sebenarnya sama aja. Tinggal mana yang lebih viral dulu. Betul. Kalau kita luar pesantren kita sering dengar adanya tawuran pelajar gitu kan. Kalau santri nggak mungkin, tawuran santri nggak mungkin. Tapi kalau umpamanya berkelahi antar santri satu lawan satu atau satu mukul satu itu ya enggak kita tutuplah mata kita itu. Ada juga seperti itu. Tapi ya enggak banyak itu. Dan itu hanya sebagian pesantren aja yang ada seperti itu. Pencabulan ada. Kita enggak nutupin masalah-masalah seperti itu. Kekerasan di pesantren ada. Tapi sekali lagi
itu hanya dalam tanda kutip oknum-oknum pesantren. Artinya tidak semua Tidak pesantren semua, seperti hanya itu. oknum tertentu. Tertentu. Gitu. Iya. Sama seperti masalah di luar pesantren Sama. juga, yaitu hanya oknum tertentu aja. Kebetulan ini namanya pesantren terus langsung dipukul Oh, rata. iya, ya contoh kalau dulu itu yang kasihan kan STM ya. Iya, STM itu. Pokoknya kalau ada tawuran pelajar itu mesti yang Pasti bisa ada STM. gitu kan. Lah, janganlah. betul. Iya, jangan seperti itulah. Tidak semuanya STM juga seperti Iya, itu. iya. Karena banyak keluarga maupun saudara saya maupun teman-teman saya juga lulusan STM itu alim-alim juga mereka. Baik, kemudian Pak, apakah aparat penegak hukum ini memiliki perspektif yang cukup tentang kultur pesantren? Saya rasa kalau ditanya pertanyaannya itu cukup atau enggak, permasalahan dan kehidupan ini selalu berkembang, Mbak. Okay. Artinya selalu berkembang, artinya apa? Artinya pemahaman itu harus di-upgrade terus. Mungkin sekarang itu aparat penegak hukum itu paham tentang pesantren, tapi belum tentu yang difahami saat ini itu cocok untuk 5 tahun ke depan di pesantren itu. Lah, sehingga di sini jalinan komunikasi, jalinan silaturahim antara penegak hukum dengan pesantren dengan penegak hukum dan pemerintah ini harus sinergi dan terus-terusan gitu. Harus terjalin terus begitu. Harus terjalin terus. Ya kalau orang politik bilang itu jangan dekati pemerintah pesantren ketika hanya 5 tahun sekali untuk kampanye doang kan gitu kan. Iya, ayo ini bagian dari masyarakat yang perlu untuk kita dekati secara bersama-sama juga, terus kita bangun secara bersama-sama. Baik. Nah, kalau dari Pak Iwan sendiri setelah 2 periode begitu ya di DPRD provinsi ini melihatnya bagaimana? Apakah penegak hukum ini sudah cukup intens menjalin komunikasi dengan pesantren atau hanya seperti yang tadi disampaikan hanya 5 tahun sekali pada saat mau menjelang pemilu nih Pak? Kalau untuk aparat penegak hukum Mbak, alhamdulillah. Jadi sering sekali itu kita itu ya contoh aja, mohon maaf, di pesantren saya sendiri. Apakah di beberapa pesantren yang saya ketahui itu mohon maaf ya intens sih secara hubungan antara pesantren dengan penegak hukum dan penegak hukum dengan pesantren itu intens. Cuman ya terus terang saja saya tidak tahu dengan pesantren yang lain. Ya. Pesantren yang lain ya wallah alam saya nggak tahu, tapi saya yakin ya sebenarnya intensitas daripada kedekatan aparat hukum dengan pesantren itu sudah. Cuman ya apapun juga itu masih perlu untuk selalu ditingkatkan terus gitu. Karena sekali lagi dinamika maupun pergerakan daripada hidup ini itu kan bisa jadi sekarang gini, besok itu satu hari itu sudah berubah lagi lah. Ya, yang penting bagi saya adalah kita tidak akan mampu membangun bangsa ini tanpa harus adanya sebuah sinergitas yang utuh seluruh elemen dan unsur bangsa ini, termasuk yaitu tadi pemerintah dengan masyarakat pun itu yang macam-macam kelompoknya, ada kelompok pesantren, ini juga selalu harus ada sinergitas dan selalu harus ada diskusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa ini, karena tanpa adanya itu saya yakin pemerintah tidak akan mampu melaju dengan baik. Butuh sinergitas, butuh kebersamaan. Ini juga salah satu fungsinya Pak Iwan ada di DPRD juga ya Pak ya, supaya bisa menjaga silaturahmi ini. Karena tadi seperti yang disampaikan bahwa di pesantrennya Pak Iwan ini alhamdulillahnya komunikasi selalu terjaga. Tapi kita juga tidak tahu dan tidak menutup kemungkinan bahwa di pesantren lain mungkin berbeda komunikasinya. Nah, baik. Kemudian apakah pesantren ini bisa menjadi contoh lembaga yang mandiri secara hukum dan perlindungan anak sih Pak? Ya untuk sementara ini Mbak, mohon maaf kalau bacaan saya secara pribadi mohon maaf. Itu saya kok masih belum melihat secara konkret. Artinya ada sebuah lembaga bantuan hukum maupun apa yang ada di pesantren itu dalam rangka untuk istilahnya itu menjadi jembatan antara ya mohon maaf dalam tanda kutip apabila ada kasus itu sebagai jembatan itu sampai kepada atasannya. Ini kan masih belum ada. Sementara ini hanya yang ada itu ya secara tidak formal saja. Artinya tidak formal itu pada sebuah pesantren mungkin di situ nanti yang sangat dominan adalah apa? Ya nanti pengurusnya. Itu hanya sebagai jembatan, ada masalah nanti itu mediatornya itu pengurusnya. Terus kemudian dari mediator ini nanti mediasi dengan orang tua maupun dengan pihak perangkat hukum dan aparat hukum
ini tapi secara kelembagaan ya mohon maaf mungkin terbatas pengetahuan saya nggih. Tapi saya kok masih belum melihat adanya sebuah lembaga bantuan hukum yang ada di pesantren itu, yang dibentuk oleh pesantren dalam rangka untuk menjembatani masalah-masalah hukum antara santri dengan itu kok masih belum belum lihat gitu Bapak. Iya lah, saya kok sekarang justru malah kepikiran itu mungkin pesantren juga mulai saat ini itu juga harus mulai mungkin berpikir berpikir untuk itu. Karena apa? Karena pada hakikatnya pesantren juga bukan hanya melayani santri-santri yang ada, tetapi nanti ke depan kita berharap pesantren itu merupakan sebuah lembaga yang mampu juga istilahnya itu bermanfaat secara lebih luas negara itu ya, khususnya di bidang bantuan hukum itu. Karena ya banyak kasus di masyarakat sekitar itulah. Kalau umpamanya pesantren bisa hadir untuk menjadi atau memberikan bantuan hukum itu kan ya lebih maslahat, lebih manfaat lagi lah. Kayaknya kita perlu juga untuk menggagas dan memberikan motivasi kepada pesantren itu ya, antara lain ini mungkin yang harus kita gagas. Mungkin perlu dipikirkan untuk kedepannya begitu ya Pak ya. Baik, terakhir dari Pak Iwan sebagai anggota dari Komisi A, apa sih Pak harapan Pak Iwan terhadap peningkatan perlindungan hukum untuk dunia pesantren dalam 5 tahun ke depan gitu? Jadi kami sangat berharap Mbak, artinya hukum itu diwujudkan atau dibikin sebuah hukum itu dalam rangka untuk menjaga. Menjaga supaya apa? Supaya itu keadilan itu ada, supaya kenyamanan itu muncul, supaya kenyamanan juga terangkat istilahnya itu. Ada beberapa hal yang mungkin yang ingin kita sampaikan di sini adalah ya ayo sekarang itu pesantren-pesantren yang ada, pesantren yang ada ini semakin memperkuat diri. Memperkuat diri artinya itu apa? Memperkuat diri pada sistem internal masing-masing. Ya memang kita akui bahwa untuk menjaga, mengawasi dan merawat orang ribuan itu tidak mudah. Iya, betul. Tapi satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, ayo kita jangan putus asa. Tetapi harus kita perkuat sistem-sistem yang ada itu, aturan-aturan yang ada. Untuk apa? Minimal paling tidak itu untuk mempersempit daripada sesuatu yang nanti akan muncul nggak benar gitu kan. Jadi adanya bullying, ya ayolah kita persempit itu supaya apa? Kalau kita menghilangkan 100% pada dunia apapun dan manapun sulit. Apapun itu ya. Tapi paling tidak itu dengan adanya sistem yang kuat, ini monggo. Itu insya Allah akan mampu minimal adalah mengurangi istilah celah-celah itu nanti akan terjadi kasus-kasus hukum yang ada di pesantren. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tentunya pesantren juga harus mampu berkolaborasi dengan pihak yang lainnya. Contoh, berkolaborasi dengan perangkat hukum. Contoh, kita berkolaborasi dengan pemain kepolisian untuk memberikan istilahnya itu kita tarik ke pesantren untuk memberikan arahan-arahan maupun apa. Jadi sinergitas seperti itu, penyadaran kepada siswa dan santri kita itu juga harus perlu untuk kita lakukan juga. Karena apa? Karena bullying itu atau umpamanya kekerasan yang terjadi antar santri itu kan munculnya sebenarnya kan dari karakter masing-masing santri itu. Betul. Tapi kalau seandainya sudah kita tanamkan nggak api, kita menyakiti orang itu nggak api dan lain. Kalau kita sudah sadar, tanpa hukum pun jalan Mbak itu nanti kan gitu. Tanpa paksaan pun akan jalan. Nah, pembiasaan seperti itu perlu selalu untuk dilakukan oleh pesantren bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain supaya ya nanti apa yang kita harapkan itu terwujud. Kemudian dari sisi pemerintah, ayo pesantren nggak boleh jalan sendiri Mbak. Pesantren kalau kita lihat dari sejarahnya, pesantren itu nggak ada dari dulu itu yang dibantu oleh pemerintah, nggak ada. Mereka itu adalah swadaya daripada masyarakat sendiri. Kan gitu kan dari sejarahnya pesantren. Nah, tanpa bantuan dari pemerintah dulu itu pesantren itu eksis. Kan gitu kan. Nah sekarang ayo timbal balik dari pemerintah. Ayo benar-benar pesantren ini difikirkan. Karena mau nggak mau harus kita akui bahwa paradigma dan keyakinan masyarakat terhadap pesantren itu masih sangat positif. Kalaupun ada omongan yang negatif tentang pesantren itu hanya segelintir orang. Itu kan. Jadi yang positif ini masih banyak yang menganggap bahwa pesantren ini positif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayo banyak sekali istilahnya itu pembangunan bangsa ini yang ternyata itu bisa dilakukan oleh orang-orang atau output daripada pesantren ini. Itu banyak, artinya
pemimpin kita maupun pengusaha maupun apa itu kebanyakan yang dari pesantren lah. Ini juga harus sehingga apa? Sehingga pemerintah ayo kita sadarkan kembali atau kita ingatkan kembali lah. Ayo terus menerus pemerintah itu benar-benar harus menjadi bapaknya daripada pesantren ini, sehingga swadaya masyarakat ditopang dengan bantuan dan istilahnya itu program-program dari pemerintah. Ini nanti akan terjadi satu sinergitas yang baik, yang unggul, sehingga menciptakan itu apa? Pesantren sebagai fungsinya pendidikan, dakwah sekaligus pemberdayaan masyarakat itu ke depan bisa semakin baik dan lebih baik lagi. Iya, betul sekali ya Pak. Kalau dulu pesantren itu tanpa bantuan pemerintah sebenarnya sudah eksis. Okay. Tinggal sekarang bagaimana pemerintah ini bisa bekerja sama dengan baik begitu. Karena ya itu tadi banyak sebenarnya jebolannya pesantren. Betul. Jadi yang paling utama sekarang itu ayo pemerintah itu benar-benar mengevaluasi program-program untuk pesantren ini. Ayo selalu kita evaluasi dan ayo selalu kita tingkatkan. Jangan sampai asal dikasih pesantren dikasih. Butuh apa pesantren? Butuh ini, oke dikasih. Tanpa adanya analisa-analisa yang mendalam. Jadi benar-benar pokoknya harapan kita adalah apa yang memang benar-benar dibutuhkan oleh pesantren, bukan hanya 1-2 pesantren, tapi pesantren secara umum. Itu apa? Sesungguhnya apa? Itulah nanti itu kita jadikan program. Berarti harus ada pertemuan khusus begitu ya Pak ya? Betul. Antara pengurus pesantren dan juga pemerintah begitu, supaya bisa menemukan jawaban apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh pesantren-pesantren ini, terutama yang ada di Jawa Timur begitu. Betul. Semoga nanti Pak Iwan bisa menjadi jembatan yang baik gitu. Amin. Kalau saat ini kan hanya Sunan Derajat aja, mungkin nanti kedepannya pesantren-pesantren lainnya yang bisa minta tolong nih sama untuk jadi jembatannya gimana nih Pak pesantren saya gitu. Baik, terima kasih Pak Iwan atas waktunya. Makasih Bang. Nanti kita ngobrol lagi ya Pak ya. Siap, kita masih ngobrol banyak nanti ini ya. pertanyaan tentang pesantren. Siap. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.